Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, jangan lupa kita beribadah lebih dahulu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Kita bernyanyi dari buku ini HKBP nomor 126 ayat 1. O hamuna ale dongat ringgas bemasi jalangan lau marningo Tuhani namandok tu si seana ondo patik di hamuna masti aholo. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus membimbing kami dan memimpin kami untuk setiap aktivitas kami. Untuk memulai segala aktivitas hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan lebih dahulu memberikan berkat-Mu, restu-Mu, izin-Mu kepada kami dengan mengizinkan firman-Mu untuk kami dengarkan pada saat ini, dan kami telah dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Begini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mengasihi keluarga, mengasihi sahabat, mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang berjasa kepada kita, dan mengasihi orang-orang yang baik kepada kita adalah hal yang biasa kita jalani dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang kita kerjakan sebagaimana hubungan dan interaksi di antara sesama. Dan itu wajar jikalau kita mengasihi orang-orang tersebut, sebab itu adalah hubungan yang terikat, yang terjalin oleh karena adanya rasa yang sama, yaitu orang yang mengasihi kita, kita kasihi. Namun dalam hal ini saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita dianjurkan oleh firman Tuhan dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan hal yang berbeda, yang mungkin saja berlawanan dengan apa yang menjadi pemikiran alami daripada dunia ini. Sebagaimana yang pernah kita saksikan, kita dengarkan, dan juga kita amati dari berbagai kegiatan belahan manusia di muka bumi ini, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh. Dan dalam firman ini, bagi orang-orang yang mendengarkan aku, itu adalah apa
yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan. Siapakah mereka itu yang mendengarkan? Tentunya yang mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikutinya adalah harus bisa melakukan hal yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh dunia ini. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Serasa terbalik dari apa yang biasa kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, di luar daripada konteks kekristenan itu sendiri. Kita tahu saudara-saudara, bahkan orang yang tidak membenci kita, bahkan orang yang mengasihi kita, terkadang kita bisa menunjukkan sikap membenci. Bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada nats ini? Jika Yesus mengatakan kita harus mengasihi musuh, yaitu orang-orang yang membenci kita, musuh yang senantiasa mengutuk kita, musuh yang senantiasa mencaci kita, dan merencanakan banyak hal yang tidak baik buat kita. Mungkinkah bagi kita untuk mengasihi musuh? Kalau berdasarkan perhitungan dunia ini akan mengatakan mustahil mengasihi musuh. Dunia akan selalu mengajarkan permusuhan kepada siapa saja yang menjadi musuh mereka. Tetapi Tuhan Yesus dalam nats ini menganjurkan supaya setiap orang yang mendengarkan dia, yang mengikut dia, mengasihi orang yang memusuhinya, berbuat baik pada yang membenci kita, dan meminta berkat untuk kita dari yang mengutuk kita, dan juga berdoa bagi yang mencaci kita. Artinya saudara-saudara, bila kita diajak untuk mengasihi siapa-siapa saja yang menjadi orang yang memusuhi kita atau membenci kita, itu artinya bahwa kasih yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini adalah kasih tanpa batas, yaitu kasih yang melampaui batasan manusia, batasan alami manusia. Kasih yang melampaui segala apa yang diperlakukan oleh dunia ini. Saudara, Yesus adalah teladan daripada kasih itu. Kasih yang tidak terbatas. Tidak terbatas pada orang yang menyenangkan kita dan yang kita senangi. Kasih yang tidak terbatas kepada hanya setiap orang yang menjadi bagian daripada kelompok kita, anggota daripada keluarga kita. Kasih tanpa batas adalah kasih yang bahkan keluar daripada hal-hal yang wajar sebagai manusia, yaitu musuh dan yang membenci kita. Saudara, hal ini memperlihatkan bahwa kasih Allah itu sesungguhnya adalah kasih yang tidak bersyarat. Jika kita harus memberkati orang yang mengutuk, jika kita harus berbuat baik kepada orang yang merencanakan yang jahat kepada kita, dan mempercayakan kepada orang-orang yang memusuhi kita doa-doa, dan kita harus mendoakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan perubahan dari dunia ini dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikianlah bahwa bumi ini akan terpelihara.
Dan memberkati yang mengutuk kita itu artinya mempercayakan keadilan dan pembalasan kepada Tuhan. Tugas kita adalah memberi kasih kepada setiap orang. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita tanpa batas, apa adanya kita, sebagaimana besarnya dosa dan pelanggaran kita. Selama kita datang kepada Yesus dan meminta kepadanya, Dia tidak pernah menolak kita. Demikianlah Yesus mengasihi seluruh bumi ini, siapa saja yang datang kepadanya. Dan bahkan begitu banyak orang yang mengolok-olok dan yang membuat Dia harus sampai mati di kayu salib. Hal itu semuanya tidak menghalangi kasih-Nya kepada manusia. Dan Dia bisa memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Dan Yesus adalah teladan dan contoh bagi kita bagaimana cara mengasihi, bukan hanya kepada orang yang dekat dengan kita, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga yang membenci kita. Dengan demikian bahwa kita telah menciptakan suatu perilaku di mana orang-orang akan bisa berubah dengan sikap kita yang terus mengasihi, bersahabat, memaafkan, mengampuni. Maka dunia ini akan berubah dengan sikap dan perilaku kita yang senantiasa terbuka bagi siapa saja. Dengan juga mendoakan para musuh, kita mengharapkan adanya perubahan, kita mengharapkan adanya pertobatan, dan kita juga mengharapkan adanya perbaikan dari setiap sikap yang kurang baik. Dengan tidak membalaskan, dengan memberi pengampunan, dengan tetap mendoakan, itu artinya kita telah membuka suasana baru bahwa hidup ini perlu diisi dengan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Saudara, dalam mendoakan musuh, tentunya kita juga memiliki rasa kasih bahwa mereka juga harus bisa mengasihi. Dengan memperbanyak begitu banyaknya kasih, maka bumi ini akan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata tidak salah apabila Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk mendoakan musuh dan juga mengasihi musuh. Karena berteman, berdamai, bersahabat jauh lebih banyak membangun kepribadian dibandingkan dengan sifat bermusuhan dan juga saling menyakiti. Maka dengan demikian, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita yang mendengarkan, Tuhan Yesus akan senantiasa mengikuti apa yang dianjurkan Tuhan Yesus, karena Yesus sendiri adalah teladan dari hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita mempercayakan apabila kita melakukan itu semua, bahwa Yesus lebih bertindak tentang apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Meskipun tidak mudah bagi kami untuk mengasihi musuh dan bahkan mendoakannya, namun Tuhan telah memerintahkannya kepada kami, sebab Engkau senantiasa memanggil orang-orang sesat datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang mempunyai rencana menyelamatkan dunia ini, seluruh umat manusia menjadi anak-anak yang berharga di hadapan-Mu. Maka biarlah kami yang mengikuti-Mu, yang mempercayai-Mu Tuhan, dan yang terus mendapat kasih daripada Tuhan juga mampu melakukannya kepada orang-orang di sekitar kami, siapapun mereka Tuhan. Kiranya kasih itu bisa mengubah
segala kebencian menjadi sebuah cinta dan persahabatan, sehingga bumi ini akan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini untuk berbagai aktivitas kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami semuanya. Berkati seluruh apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, baik keluarga, baik pekerjaan, baik saudara, baik para musuh-musuh kami, baik para orang-orang yang membenci kami. Kami juga mendoakan supaya bumi ini tetap aman buat tempat kami berpijak. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami senantiasa berbekalkan kasih karunia-Mu. Berkati bangsa kami, berkati gereja-Mu, berkati iman kami untuk bisa terus bertahan dan juga memberi pengaruh yang baik buat sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita ikuti terus kebaktian kita pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mengasihi